Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi siswa-siswi SD Kristen Sunodia. Pagi hari ini kita bersyukur diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Terkhususnya hari ini Lause mengajak kita untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Mari anak-anak kita menaikkan pujian, Yesus cinta semua anak. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Dan kita juga sambil nyanyikan sambil bergoyang ya. Oke. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. kuning, putih, dan hitam, Semua dicinta Tuhan, Yesus cinta semua anak di dunia. Ayo kita berdoa, Lause memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi dan mencintai kami. Engkau bukan saja hanya mencintai kami, menyelamatkan kami, mengampuni dosa-dosa kami, tetapi Engkau juga Tuhan Yesus yang mengasihi bangsa kami tahun demi tahun. Kami boleh hidup di dalamnya, bahkan kami boleh sekolah, melakukan segala kegiatan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di tahun ini kami mengingat untuk pembebasan yang telah Engkau berikan di negeri kami sudah 75 tahun. Dan saat ini kami merayakannya dengan penuh syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Biarlah puji-pujian kami, bahkan ketika kami merenungkan firman Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami sebagai anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang cinta negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, sekali lagi Lause mengajak kita untuk menyanyikan pujian. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Walau kita berbeda-beda suku, ras, bahasa, khas makanan, dan lain sebagainya, tetapi kita satu di bangsa Indonesia ini, dan Tuhan pun tetap mencintai kita. Ayo kita menyanyikan pujian. Bermacam-macam kita hadir di sini. Macam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita semua bersaudara, kita semua karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya. 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 Sekali lagi. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita bersaudara di dalam Dia, kita bersaudara di dalam Dia. Karena percaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya.
kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause kembali mengajak kita untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa, kami memohon pertolongan Tuhan, kami memohon hikmat Tuhan, pengertian dari Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh memahaminya. Engkau berkati kami ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Lause Senia yang menyampaikannya untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, hari ini Lause menceritakan satu tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang bernama Nehemia. Nehemia ini adalah seorang yang sungguh mencintai bangsanya, yang mengasihi negerinya. Nah, dengan cara apa dia mengasihi bangsa dan negerinya? Nah, dengarkan Lause ceritakan firman Tuhan ini ya. Anak-anak tidak boleh ribut di rumah atau main HP, main yang lainnya, tapi fokus untuk mendengarkan Lause bercerita. Nah, Nehemia ini adalah seorang Israel, namun dia melayani Raja Persia. Kenapa dia melayani dan tinggal bekerja di negeri Persia? Nah, Lause mau menceritakannya ya. Dulu adik-adik, setelah Raja Salomo mati, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Nah, yaitu kerajaan utara dan juga kerajaan selatan. Kerajaan bagian utara itu ibu kotanya Samaria, dan bangsa ini dijajah oleh bangsa Asyur. Sedangkan kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem, dan orang-orang Yerusalem ini juga dijajah, dibawa ke Babel, sehingga seluruh orang Israel itu dibuang ke sana, menjadi tawanan di sana. Mereka bekerja, mereka diperbudak, mereka pokoknya semuanya tidak boleh santai-santai di sana. Mereka harus bekerja keras di sana. Nah, sekitar 40 tahun ketika bangsa Israel berada di Babel, ternyata orang Persia itu menjajah orang Babel, dan orang-orang Israel yang ada di sana harus ikut Raja Persia. Nah, adik-adik, mereka ini pindah-pindah ya, dari Babel dibuang ke Persia. Nah, tetapi Raja Persia ini mendorong semua orang Israel untuk boleh kembali membangun negeri mereka. Nah, di sini adik-adik, bangsa Israel mulai mengalami kemurahan dan pemulihan dari Tuhan. Tetapi ada sebagian yang tetap tinggal di Persia. Ada sebagian mereka yang tidak pulang ke Yerusalem, mereka masih tetap tinggal di Persia, termasuk Nehemia ini. Nah, Nehemia selama dia bekerja kepada Raja Persia, dia bekerja di sana sebagai juru minuman raja. Juru minuman raja ini apa sih? Apakah dia hanya minum-minum terus? Nah, adik-adik, juru minuman raja ini adalah dia seorang yang memiliki tugas sebelum raja minum, sebelum raja makan, maka dia yang duluan mencicipinya. Nah, tugas Nehemia ini berat atau tidak enggak ya? Nah, tugasnya ini adik-adik adalah tugas yang sangat berat dan juga beresiko. Kenapa? Kalau misalnya ada seseorang yang memberikan racun di makanan raja, maka siapa yang duluan meninggal? Pasti itu adalah Nehemia. Nah, tanggung jawabnya ini sangat besar. Dia menjadi satu-satunya orang yang bisa membuat raja ini mati atau tidak ketika dia makan dan minum setiap hidangan yang disajikan untuk raja. Nah, dia melakukan tugasnya dengan baik adik-adik. Nah, setiap kali raja ini meminum anggur, Nehemia mencicipinya dulu. Nah, pada zaman dulu adik-adik minuman raja itu adalah anggur ya, bukan teh, bukan kopi, bukan jus dan sirup, tetapi adalah anggur. Nah, di sini Nehemia sungguh dipercaya oleh raja karena ia berhubungan dengan keselamatan hidup sang raja. Nah, suatu hari pada waktu dia melayani raja, saudara-saudaranya dan juga ada saudara dari Yerusalem datang ke situ dan mereka menceritakan kepada Nehemia bahwa bangsa Yerusalem itu mengalami kesulitan. Kesulitan apa yang mereka hadapi di sana? Yaitu di mana tembok Yerusalem itu terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar. Tembok Yerusalem dan pintu gerbang itu merupakan pertahanan bagi bangsa Israel untuk menghadapi musuh.
Nah, kalau tidak ada tembok itu, pintu itu, maka mereka gampang diserang oleh musuh-musuh mereka. Nah, sehingga itu yang mereka ceritakan kepada Nehemia. Nah, berita itu setelah Nehemia mendengarkan, dia sangat sedih adik-adik. Apa yang harus dia lakukan? Sedangkan saat ini dia tidak ada di negerinya, tidak ada di Yerusalem, tapi masih di negeri Persia. Nah, dia menangis berhari-hari, dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan karena dia mengasihi bangsanya. Dan dia juga mohon pengampunan dari Tuhan untuk bangsanya, untuk bangsa Yerusalem, bangsa Israel ini. Nah, adik-adik, setelah itu ketika raja melihat dia bertanya kepadanya, kenapa ya Nehemia ini kok tidak seperti biasanya? Dia mengerjakan tugasnya dengan semangat, tapi kenapa kok kali ini dia sepertinya ada masalah ya? Nah, jadi raja itu menanyakan kepada Nehemia dan dia menceritakan bahwa saat ini negerinya sedang dalam kesulitan. Nah, justru waktu dia menceritakan itu kepada raja, di sana Tuhan membukakan jalan kepada Nehemia. Tuhan mengutus atau memakai raja ini untuk menolong Nehemia di dalam melakukan tugas ini. Apa yang dilakukan oleh raja? Raja mengizinkan Nehemia untuk kembali membangun negerinya. Membantu Nehemia dengan memberikan surat izin agar dia kembali ke negerinya. Nah, adik-adik, pada waktu dia kembali ke negerinya, dia melihat semua daerah negerinya itu apa yang harus dilakukan nanti di sana. Nah, tentunya dia berpikir saya tidak bisa mengerjakan sendirian, sehingga dia mengumpulkan semua orang di sana untuk bersama-sama membangun tembok Yerusalem kembali. Dan mereka membangunnya, mereka bersatu membangunnya sehingga sekitar 52 hari jadilah tembok itu, pintu gerbang Yerusalem itu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang baik yang dilakukan oleh Nehemia untuk negerinya. Dia mengasihi negerinya dengan selalu membawanya dalam doa, dan dia juga bertindak untuk membangun kembali yang telah runtuh itu agar kembali berdiri dengan baik dan semua bangsa Israel boleh ada di dalamnya dengan tenang. Mereka bisa menghadapi musuh lagi tanpa takut karena ada tembok pintu-pintu gerbang itu. Dan Nehemia melakukan ini tidak sendirian dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia senantiasa menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, di hari ini kalau kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, apa yang harus kita lakukan juga untuk bangsa kita? Yaitu kita apa? Kita harus juga berdoa untuk bangsa negara kita. Terus kita hidup di dalamnya, menaati semua aturan-aturan yang ada di negara kita. Tidak membuang sampah sembarangan, ikut gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, demikian cerita dari Lause. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk kami boleh belajar seperti Nehemia yang mengasihi negerinya, yang membangun negerinya. Dan biarlah kami juga ya Bapa menjadi anak-anak generasi di Indonesia ini untuk membangun negeri kami menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, sebelum kita menutup ibadah saat ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian dan kita nanti berdoa untuk bangsa kita. Syukur untuk setiap rencanamu. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri
dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita berdoa untuk bangsa kita saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk pertolongan Tuhan, kekuatan yang telah Engkau berikan bagi kami dan terkhususnya untuk negara kami Indonesia. Tahun demi tahun Engkau pelihara negeri kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh hidup di dalamnya, kami boleh berkarya di dalamnya, kami boleh bekerja, kami boleh bersekolah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan saat ini kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati negara kami ini boleh menjadi negara yang lebih maju lagi ya Tuhan, bahkan menjadi negara yang saling toleransi, menerima satu dengan yang lain di dalam berbagai perbedaan. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kondisi negara kami yang masih mewabah virus corona. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintahan kami ya Bapa yang menangani penyakit ini. Tuhan, biarlah Engkau yang tolong mereka, Engkau yang menyertai mereka ya Tuhan Yesus, bahkan untuk para dokter yang menangani virus corona ini ya Tuhan, dalam setiap pasien, berikan mereka ketahanan tubuh, berikan mereka keselamatan. Dan kami merindukan ya Tuhan Yesus, virus corona ini boleh cepat berlalu dari negara kami. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, bukan saja hanya berkuasa di dalam negara kami, tetapi dalam setiap virus-virus yang ada pun Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa di sana. Dan kami memohon di dalam kehendak Tuhan, biarlah mujizat-Mu terjadi dalam bangsa kami ya Tuhan, bahkan juga di dalam setiap usaha pemerintah untuk mencari solusi apa yang akan dikerjakan untuk virus ini boleh berlalu. Biarlah Engkau terus yang memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk Bapak Ibu Guru, untuk seluruh siswa-siswi sepanjang hari ini. Tuhan juga yang menyertai mereka di dalam proses belajar mengajar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita hari ini selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan lagi di dalam ibadah selanjutnya.